guys, kali ini saya akan membahas cara kerja layer topologi dan setting IP. Baik teman-teman, kita lihat video ini. OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Layer ketujuh disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website Shopno misalnya, maka presentation layer ini akan mengkonversi web Shopno menjadi bilangan. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Layer nomor 5 adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke websitenya internet banking, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer yang nomor 3 adalah network layer. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Layer nomor 2 disebut dengan data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch.
Layer nomor satu adalah physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN card. Model referensi OSI ini sangat bermanfaat sekali, karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkomunikasi. Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga terangkai menjadi sebuah jaringan. Nah, topologi jaringan berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah topologi fisik, yaitu topologi jaringan yang menggambarkan metode untuk pengkabelan secara fisik dari suatu jaringan. Dan kemudian yang kedua adalah topologi logik, yaitu gambaran hubungan secara logika yang terjadi antar masing-masing komputer jaringan. Baik, jadi ada dua jenis topologi berdasarkan fungsinya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari topologi yang pertama, yaitu berdasarkan topologi fisik. Nah, apa saja jenis-jenis dari topologi fisik? Yang pertama, yang paling sering kita kenal adalah topologi bus. Nah, topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Kabel yang biasa digunakan adalah kabel koaksial, dan untuk percabangannya menggunakan T-konektor. Nah, seperti ini gambar kabel koaksialnya. Dan untuk T-konektornya seperti ini. Jadi T-konektor ini untuk menghubungkan kabel koaksial sehingga bisa memiliki cabang. Nah, seperti ini gambarnya. Kita bisa melihat ini bentuknya horizontal. Itu adalah topologi bus. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja dari topologi bus ini. Topologi bus ini cara kerjanya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server lalu membagi ke komputer lain dengan menggunakan sambungan bus. Nah, bus di sini adalah penghubung antara ujung kabel dalam satu jaringan komputer. Yang kedua, hanya satu komputer saja pada suatu saat yang bisa mengirimkan sinyal. Dan cara kerjanya yang terakhir adalah komputer harus menunggu sampai saluran bebas sebelum mengirimkan data. Nah, inilah kira-kira cara kerja dari topologi bus. Nah, mari kita melihat topologi fisik yang kedua, yaitu adalah topologi ring. Sesuai dengan namanya, ring itu berarti cincin. Maka topologi ring ini adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sehingga membentuk jalur melingkar berbentuk cincin. Nah, dapat kita lihat contohnya pada gambar ini. Di sini dibentuk oleh rangkaian titik-titik yang membentuk lingkaran atau cincin. Nah, bagaimana cara kerja topologi ini? Yang pertama, masing-masing komputer terhubung dengan komputer selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat. Komputer yang pertama terhubung dengan komputer yang kedua, komputer yang kedua terhubung dengan ketiga, demikian seterusnya. Nah, kemudian masing-masing komputer melaksanakan transmisi ulang setiap pesan yang masuk dari komputer
pertama misalnya diterima oleh komputer kedua. Demikian seterusnya, komputer kedua akan meneruskan pesan ke komputer ketiga dan seterusnya. Nah, cara kerja berikutnya, token atau pesan singkat yang diterima tadi berjalan satu arah di sepanjang cincin atau ring dan pengirimannya bergantian. Nah, ini kita lihat. Jadi pengirimannya itu adalah bergantian. Nah, kemudian komputer yang bisa mengirim pesan ke komputer tujuan adalah komputer yang memiliki token. Token dirubah dengan cara menambahkan alamat dan data lalu dikirimkan sepanjang ring atau cincin. Nah, seperti itu kira-kira cara kerja dari topologi ring. Nah, mari kita lihat jenis topologi fisik yang ketiga, yaitu topologi star. Nah, teman-teman, apa arti star? Ya, bagus, bintang. Nah, maka topologi star adalah topologi jaringan berbentuk bintang yang memiliki kontrol terpusat berupa konvergensi dari node tengah, yaitu yang dikenal dengan nama hub, ke setiap node atau pengguna. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Jadi yang di tengah ini adalah hub sebagai node tengah untuk menghubungkan node-node atau pengguna. Nah, bagaimana cara kerja dari topologi star ini? Yang pertama, dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi langsung dengan pusat yang disebut dengan hub atau switch yang tadi ada posisinya di tengah ya. Kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi pusat server. Dan yang ketiga, semua link harus melewati pusat yang nantinya akan menyalurkan data tersebut ke klien yang dipilihnya. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Nah, kita lihat ulang gambarnya tadi. Semua link harus melewati pusat yang nantinya akan menyalurkan data tersebut ke klien yang dipilihnya. Kita kembali ke gambar yang pertama tadi. Nah, ini jadi di sini kita lihat ada hub. Nah, masing-masing langsung terhubung dengan hub. Jadi langsung. Nah, kita lihat cara kerja yang keempat tadi. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Jadi mereka langsung terhubung ke pusat server. Oke, sekarang kita melanjutkan topologi fisik yang keempat, yaitu adalah topologi tree. Iya, tree artinya pohon, sesuai dengan namanya. Topologi tree adalah topologi pohon, yaitu gabungan dari topologi bus yang tadi pertama kali jenis topologi fisik dengan topologi star. Ayo, masih ingat apa tadi topologi star? Iya, topologi bintang. Di mana jaringan topologi bus di sini menjadi konektor utama beberapa dari topologi star. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari topologi tree, maaf. Kemudian yang di sini adalah topologi star dihubungkan oleh topologi bus. Nah, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Cara kerja topologi tree adalah membentuk sebuah jaringan menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Nah, komputer klien dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan topologi star, seperti yang saya tadi ungkapkan di awal. Kemudian setelah kelompok pada topologi star ini nantinya akan saling dikoneksikan dengan metode yang sama pada topologi bus, menggunakan hub yang sudah terhubung dengan kabel utama yang dikenal dengan backbone. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini adalah ini yang saya lingkari adalah topologi star. Yang di sebelah sini juga topologi star.
Nah, kemudian dihubungkan oleh topologi bus. Nah, backbone kabelnya ada di sebelah sini. Nah, ibarat sebuah pohon, topologi bus ini adalah batang dari pohonnya dan topologi star adalah ranting-rantingnya. Demikian kira-kira cara kerja dari topologi tree. Nah, topologi fisik yang terakhir adalah topologi mesh atau yang dikenal dengan jala. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Seperti ini gambarnya. Jadi mereka langsung terhubung, komputer 1 bisa langsung terhubung dengan komputer 2, atau komputer 1 bisa langsung terhubung dengan komputer ke 5, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja dari topologi ini? Setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Seperti yang saya katakan tadi, komputer 1 bisa terkoneksi dengan komputer 2, 3, 4 langsung. Kemudian proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh ini sangat cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lainnya. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara kerja dari topologi fisik ini? Address pada Windows 7. Langsung saja saya jelaskan. Pertama-tama silakan bisa lihat di sebelah kanan bawah ada icon jaringan atau network. Caranya tinggal diklik, kemudian open network and sharing center. Tunggu sampai muncul, lalu kita klik change adapter setting. Kemudian nanti akan muncul LAN card atau wireless LAN card yang tertancap atau yang tersedia di komputer masing-masing. Ini jumlahnya bervariasi. Kebetulan di saya ada beberapa ya. Tapi untuk yang normal, maksudnya yang standar, biasanya di laptop itu ada satu local area connection dan satu wireless local area connection. Nah, klik kanan pada drive LAN card yang akan kita atur IP address-nya. Klik kanan, kemudian properties. Kemudian pada tampilan ini, nah kita pilih TCP/IP versi 4. Kemudian klik properties. Nah, di sini kebetulan IP address yang saya gunakan adalah IP address kelas A. Nah, untuk memberikan IP address cukup kita ketikkan di sini. Misalnya saya isi dengan IP address kelas C 192.168.01. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway saya isi dengan 192.168.0.254 misalnya. DNS servernya saya isi dengan 8888. Nah, saya bahas dulu. Untuk IP address itu sebetulnya IP address ada beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang umum digunakan adalah kelas C. Kelas masing-masing kelas juga itu ada IP public atau IP public dan IP private, atau istilahnya IP untuk masuk ke internet atau IP untuk jaringan lokal. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah IP kelas C. Jadi mulainya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 dengan subnet mask ini. Contoh, misalnya kalau kita mau menggunakan subnet mask dengan 192 IP address dengan 192.168.0.0, berarti IP yang diizinkan itu adalah dari 0.1 sampai dengan 0.254. Jadi 0.0 tidak boleh dipakai dan 0.255 tidak boleh dipakai. Jadi batas maksimum angka yang ada di setiap digit ini adalah 255, tidak bisa lebih. Nah, itu kalau misalnya kita pakai 0 di sini. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan yang lain. 192.168 misalnya nih 1.1 sampai 1.254 dan seterusnya. Jadi silakan Anda nanti bisa pilih dari mulai 0 sampai 255 nilai digit ketiga ini. Jadi 192.168 bisa isinya 0, bisa 1, 2, 3 sampai 255. Nah, yang paling penting adalah kita mengatur IP address pada satu jaringan itu jangan sampai digit keempat ini ada yang sama. Tapi kalau
123 digit ini harus sama di setiap jaringan. Jadi kalau jaringan yang kita pilih adalah 192.168.1 titik sekian, berarti nah ini jangan ada yang berbeda, jadi semua harus sama. Untuk IP-nya boleh 1 sampai 254. Nah, kalau ini jangan ada yang sama gitu. Maksudnya yang ini harus sama semua, kalau ini harus berbeda gitu. Untuk bahasan IP address sangat luas sekali, mungkin kalau misalnya nanti saya sempat insya Allah akan saya jelaskan pada bahasan yang lain. Nah, gitu ya. Ini IP address, kemudian subnet mask default, kemudian nah gateway itu diisi oleh alamat dari modem bisa atau alamat dari router bisa. Gateway itu maksudnya agar komputer kita bisa terkoneksi dengan jaringan luar atau jaringan internet. Dan satu lagi ada DNS server. Biasanya atau yang paling mudah kita biasanya menggunakan IP address miliknya DNS miliknya Google, yaitu 8888. DNS ini fungsinya adalah kalau misalnya di buku di telepon itu hampir mirip dengan buku telepon gitu. Jadi untuk mengkonversi IP address ke alamat situs atau sebaliknya dari alamat situs ke IP address. Jadi untuk bisa terkoneksi ke internet kita butuh IP address, subnet mask, default gateway dengan DNS server. Tapi misalnya kalau kita tidak butuh connect ke internet, parameter yang default gateway dan lain-lain itu tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Yang penting IP address dan subnet mask itu sudah cukup. Dengan IP seperti itu kita sudah bisa berkomunikasi dengan jaringan lokal. Hanya kalau mau berkomunikasi dengan jaringan yang ada di luar, kita perlu mengisi default gateway dan DNS server. Oke. Nanti kita bisa lihat statusnya di klik kanan, kemudian status, kemudian details. Nah, ini IP address kita ya gitu. Jadi begitulah cara men-setting IP address. Saya ulang kembali caranya, tinggal klik kanan atau klik di ikon jaringan, kemudian open network and sharing center, kemudian change adapter setting. Kita tunggu dulu. Change adapter setting, kemudian klik kanan, kemudian properties, kemudian klik TCP/IP versi 4, klik properties dan isi IP address-nya. Nah, satu lagi ada seandainya di komputer kita, seandainya di jaringan yang kita pakai itu ada modem yang memberikan IP secara otomatis, atau ada router atau mungkin ada server DHCP yang memberikan IP secara otomatis, maka kita bisa memilih obtain an IP address automatically. Jadi IP address yang kita gunakan di komputer itu diset sendiri oleh modem atau oleh router atau oleh server yang ada di jaringan kita. Itu juga bisa. Kalau misalnya memang ada server seperti itu, kita cukup klik yang ini. Jadi kita tidak perlu ribet untuk mengatur IP address sendiri. Kalau sudah oke, nanti akan mencari sendiri seandainya di jaringan kita ada server yang menyediakan pembagian IP address gratis. Sampai sinilah materi kita. Sekian dan terima kasih.